Salam Rahayu sahabatku, salam santuy. Apa kabar sahabatku semua? Saya Ki Budi Merapi mengucapkan selamat tahun baru 2026 bagi sahabatku semua. Biarlah di tahun yang baru ini semua penuh dengan keberkahan, diberikan berkah oleh Gusti Allah, dengan berkah rezeki yang melimpah-limpah, kesehatan, perlindungan dan penjagaan. Oke sahabatku, kali ini saya ada di mana? Ayo, kali ini saya ada di Pertapaan Kembang Lampir. Saya mohon izin kepada para yang leluhur, yang penembang snow, yang Ki Ageng Pamanahan, yang Panembahan, dan para leluhur yang di tempat ini, dan para penguasa-penguasa tempat ini, saya mohon izin. Nah sahabatku, nggak terasa kita udah masuk di tahun yang baru ya sahabatku. Jadi saya akan memberitahukan sedikit apa yang harus kita lakukan untuk masuk tahun yang baru. Nah sahabatku, di tahun-tahun yang kemarin, kalau ada sahabatku yang belum mendapatkan rezeki, belum mendapatkan jalan keluar dan lain-lainnya, penting banget, wajib banget mengikuti apa yang saya ajarkan hari ini. Nah, jadi saya akan mengajarkan persiapan untuk masuk di tahun yang baru. Nanti kalau pertukaran alam dalam Sio itu nanti bergantinya di saat di bulan Februari, sekitar pas di pertukaran di tanggal 17 atau apa itu, sekitar tanggal 17 nanti di tahun baru Cina, itu ada pertukaran antara dari Sio ular kayu menjadi Sio kuda api. Nah sahabatku, untuk masuk ke dalam tahun kuda api ini perlu banyak sekali yang harus dilakukan. Nah saya akan kasih tahu step by stepnya, biar sahabatku yang tidak mendapatkan apapun yang Anda doakan, harapkan di tahun 2024 2025 kemarin, yang belum berubah hidupnya, yang belum dapat rezeki, yang belum dapat apapun di tahun 2025 kemarin, di tahun baru ini 2026 Anda mendapatkan sesuatu. Nah sahabatku, untuk berpindah ke tahun 2026 ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dan penting banget Anda lakukan supaya Anda bisa bersaing di tahun yang baru ini sahabatku. Nah, saya akan bahas satu persatu, step by step, tidak akan lama, saya akan jelaskan langsung, tidak akan bertele-tele, tidak akan ini lagi sahabatku, pokoknya langsung to the point dan bagus. Oke sahabatku, pokoknya ikutin terus video ini dari awal hingga akhir, jangan sampai ketinggalan. Jangan lupa sahabatku, ajak sahabat-sahabatku semua saudara-saudara untuk subscribe di channel ini. Dan yang nonton, jangan lupa di like dan di komen, nanti saya akan jawab komennya. Oke sahabatku, kita lanjutkan ya. Nah sahabatku, saya akan membahas ya, mulai untuk persiapan masuk dalam tahun baru. Jadi sahabatku begini, karena pergantian tahun ini untuk tahun 2026 ini tahun yang berbeda, tahun kuda api. Jadi elemen yang menguasai semua unsur tahun 2026 ini adalah elemen api. Sedangkan sahabatku kan tahu kan, api itu elemennya panas, beda dia dengan elemen yang lainnya. Nah sahabatku, dan kebetulan Sio di tahun ini juga Sionya berbeda, yaitu kuda. Anda kan tahu bagaimana kuda itu, sahabatku. Jadi, sahabatku, pentingnya kita mengadakan persiapan untuk pergantian tahun. Nah, kebetulan di bulan Januari ini, nanti pertengahan sampai ke Februari sebelum pergantian tahun, itu dimasuk ke dalam bulan Ruah, di mana biasanya tradisi di Jawa orang berdoa mengirim pesan atau mengirim doa untuk para orang yang udah meninggal, leluhur, makam wali dan lain-lainnya. Ada yang juga membersihkan diri, mandi dan lain-lainnya di bulan Ruah. Nah, jadi pas banget momennya untuk persiapan di bulan Ruah dan masuk ke dalam tahun yang baru. Masuk ke dalam nanti bulan puasa dan Ramadan nanti sekitar di Maret. Jadi sahabatku, untuk masuk ke tahun baru ini ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan. Kalau Anda tidak lakukan, Anda akan tertinggal untuk masuk nanti di tahun 2006. Anda harus tahu ya, tahun 2026 adalah tahun kuda, di mana kuda itu larinya kencang. Kuda itu kerjanya keras dan lain-lain. Jadi, dan unsur yang meliputi tahun itu adalah api. Ada panas, ada istilahnya egois tinggi dan lain-lain dalam unsur api yang ada. Jadi unsur api itu Anda tahu sendiri bagaimana terjadi. Mungkin Anda harus antisipasi di saat mau masuk ke tahun yang baru. Karena nanti tahun 2026, tahunnya agak berbeda sahabat. Nanti menjelang Januari sampai Februari ini ya tetap ada cuaca-cuaca yang radikal, hujan-hujan, terjadi banjir dan lain-lain. Nanti setelah masuk pergantian tahun di keadaan kubah api untuk masuk ke tahun 2006, itu situ baru mulai keras persaingan. Kalau Anda terlambat, Anda tidak dapat apapun. Anda yang belum dapat apapun di tahun 2025, ya ketinggal jauh. Yang utangnya makin parah, makin tergulung, bahkan semua bakal tergadai.
usaha makin hancur dan makin hancur nanti tahun 2026. Jadi penting banget antisipasi untuk masuk ke tahun 2026. Nah, jadi sahabatku, yang harus pertama kali dilakukan, Anda harus tahu, di saat masuk pertukaran di tahun 2006, pertama kali yang Anda persiapkannya itu, pertama, mandi atau membersihkan diri. Nah, Anda lihat dulu, tahun 2025 kemarin berhasil nggak Anda mencapai target yang Anda? Kalau nggak capai, berarti Anda harus mandi di saat pertukaran mendekati pertukaran tahun. Nah, pas banget di pertengahan Januari nanti adalah bulan Ruah. Anda bisa mandi di situ sampai dengan nanti pertukaran tahun. Nah, jadi persiapan dari awal karena penting banget. Karena di saat Anda 2025 Anda tidak dapetin apapun, utang makin parah, tidak bisa bayar, usaha hancur, tidak dapat kerja, masalah hidup dan lain-lain. Penting banget Anda harus dimandikan untuk masuk ke tahun yang baru. Untuk mengubahkan Anda, membangun Anda. Nah, jadi sahabatku, kenapa nanti saya di pertengahan nanti Januari ini banyak sekali yang bookingan yang datang untuk dimandikan. Karena untuk masuk ke dalam tahun yang baru harus dipersiapkan baik-baik. Saya nanti mandikan mereka, bersihkan mereka, doakan mereka untuk masuk ke dalam tahun 2006 yang baru, tahun yang penuh perjuangan. Jadi sahabatku harus tahu ya, tahun 2026 itu adalah tahun kuda api, di mana Anda harus bekerja lebih keras, bekerja lebih semangat lagi. Bagi Anda yang bermalas-malasan, Anda akan tertinggal total. Lalu kalau Anda punya perusahaan, punya usaha, punya dagangan, punya lain, Anda harus punya inovasi baru. Bagaimana inovasi baru itu untuk Anda bersaing di tahun 2006? Kalau tidak bisa. Karena tahun 2006 ini tahun yang penuh dengan persaingan. Nanti Anda ingetin ya, kalau Anda yang masih berleha-leha di tahun 2005, 25 ini, nanti 2026 itu beda banget sahabatku. Anda bisa ketinggalan. Anda tidak bisa lakukan apapun, ngejar rezeki susah banget Anda kejar. Jadi tahun 2026 ini adalah tahun kerja keras, tahun semangat tinggi untuk Anda mendapatkan rezeki tadi. Nah, bagi Anda yang punya usaha, punya toko, punya bidang jasa, hotel, dan lain-lain, harus ada pergerakan baru, sesuatu yang baru, yang lebih mendorong. Jadi sahabatku, kayak misalnya toko ya, saya umpamakan toko. Anda harus melakukan gerakan-gerakan diskon dengan memainkan harga, memainkan sistem hingga menarik orang untuk datang, sahabatku. Kalau Anda masih kaku seperti tahun 2005, Anda akan tertinggal. Ingat baik-baik. Nanti mulai Januari sampai ke Februari ini, Anda lihat nanti menentukan banget perubahan Anda nanti di Maret. Karena ini kan kita masuk sebentar lagi high season nih, di bulan Maret nih, Lebaran. Itu kan daya beli meningkat. Karena orang kan dibayar THR, gaji, dan lain-lain, jadi daya beli meningkat. Nah, Anda harus persiapan dari saat ini. Nah, yang terpenting, kalau Anda udah persiapin semua, tapi Anda tidak dibersihkan dirinya, masih energi negatif, energi yang lama yang membuat Anda terhalang di 2005 masih ada, itu tidak bisa Anda masuk tahun 2026 dengan baik. Jadi penting banget membersihkan diri. Pertama, membersihkan diri, menyucikan diri, membuang semua kotoran, membuang semua energi negatif, menetralkan semua hal-hal yang tidak baik. Baik itu karma leluhur, karma perbuatan, apa yang Anda kendaki, apa dosa yang Anda lakukan, dan lain-lain itu harus dibersihkan dulu, baru Anda bersiap masuk ke tahun 2026 dengan berani. Nah, setelah Anda bersiap membersihkan diri segala macam, baru Anda bisa berpikir inovasi apa yang Anda lakukan. Apa gerakan yang Anda lakukan untuk mengejar rezeki tadi. Jadi ingat, 2026 bukan tahun untuk Anda santai-santai dan tenang-tenang saja, tidak. Itu adalah tahun yang Anda harus bekerja keras mencapai. Kalau Anda bekerja keras, semangat tinggi, mengejar itu semua, Anda selamat banget dapat berkah yang melimpah di tahun 2026. Jadi ingat sahabatku, tahun kuda api berbeda dengan tahun-tahun biasanya. Anda harus lebih strong, lebih kuat lagi untuk mencari inovasi baru untuk mengejar rezeki. Jadi bekerja keras itu sama dengan mewujudkan rezeki tadi. Jadi rezeki yang turun itu berupa energi, itu perlu diwujudkan dengan kerja, dagang, dan lain-lain, usaha, apapun jasa dan lain-lain yang Anda lakukan. Baru dia nyata menjadi benda-benda nyata kayak uang, harta, dan lain-lain. Jadi sahabatku, penting banget. Yang pertama, membersihkan diri. Mempersiapkan diri Anda, membersihkan segala kotoran yang terjadi tahun 2025, hal-hal yang nggak baik, energi negatif, kebangkrutan, utang piutang, dan lain, diberesin dulu. Jadi diberesin melalui goibnya atau melalui batin Anda. Nah, nanti biar Anda dapat rezeki untuk membayar utangnya di tahun baru 2026. Jadi sahabatku, membersihkan diri itu penting banget. Nah, ini udah banyak yang datang mulai di Januari ini untuk pembersihan tuh udah banyak, sahabatku. Jadi penting banget mereka semua antisipasi pembersihan. Jadi mulai Januari ini sampai ke nanti tanggal 17 Februari ya, setelah pergantian tahun, itu penting banget dalam pembersihan semuanya. Kalau Jawa udah mulai mendekati masuk dalam bulan Ruah. Jadi itu penting banget untuk pembersihan.
Jadi sahabatku, kalau Anda mau bersaing di tahun 2026 mendapatkan rezeki yang melimpah-limpah di tahun 2026, Anda harus membersihkan diri dulu di awal. Jadi penting banget pesan saya, masuk tahun ini Anda harus membersihkan diri. Nanti kalau memang ada sahabatku yang mau dibantu, datang ke tempat saya, nanti pembersihan diri. Kalau Anda sendiri di sana ya, mandi di laut dan lain-lain. Atau mandi air kembang dan lain-lain untuk membersihkan diri. Membersihkan tubuh lahir dan batin, membuang semua energi negatif, membuang semua kesialan di tahun lalu, membuang semua yang tidak baik di tahun lalu, membuang semua yang menghambat Anda di tahun lalu. Lalu bersih untuk melangkah di tahun 2026. Tahun yang penuh dengan persaingan, kerja keras yang luar biasa. Tahun api yang panas tahun itu. 2026. Nah, itu sahabatku. Yang pertama mandi. Yang kedua, Anda harus didoakan. Nah, itu penting banget. Anda harus didoakan atau Anda berdoa supaya memohon berkah tahun 2026 itu terbuka jalannya. Sahabatku. Jadi, penting banget kuda itu bisa lari di padang rumput, di padang yang bagus, yang datar. Kalau dia mulai Anda dapetin yang berbatu, itu kuda nggak bisa jalan. Kuda nggak bisa lari di sana. Makanya penting banget berdoa. Memohon supaya jalan Anda di tahun 2006 itu dibukakan. Dibukakan jalan yang terbaik. Hingga Anda bisa menjemput rezeki Anda dengan melimpah-limpah. Anda bisa masuk dalam tahun kelimpahan. Jadi, ingat baik-baik sahabatku, tahun 2026 ini adalah tahun kelimpahan bagi orang yang udah memperbaiki dirinya, menyemangati dirinya, dan mengejar rezeki dengan lebih keras lagi. Itu adalah tahun kelimpahan bagi mereka di tahun 2026. Bagi mereka yang masih bermalas-malasan, yang masih belum mau bikin apapun, yang masih di rumah aja, yang masih ya cemooh-cemooh sana sini, ini ya enggak akan berubah sahabatku. Malah di tahun ini Anda akan tergulung dengan perubahan arus di tahun ini. Jadi ingat baik-baik. Saya tidak menakuti dan lain-lain, tapi saya membuat Anda mengerti bahwa tahun 2026 ini tahun yang berbeda. Sahabatku, di tahun 2006 ini akan banyak pergerakan yang aneh. Alam akan berubah, banyak orang-orang hebat akan berpulang, meninggal dan lain-lain. Bencana akan terjadi. Jadi, tahun 2026 ini untuk bisnis sangat berbahaya. Salah sedikit Anda langsung tergulung. Jadi, berbeda sekali. Tapi bagi Anda yang sudah memperbaiki diri, yang pertama membersihkan diri di awal, lalu didoakan untuk jalannya. Itu jalan Anda. Tahun ini adalah tahun yang penuh kelimpahan. Berkah rezeki itu Anda dapetin. Nah, sahabatku, jadi tahun 2026 ini berbahaya bagi orang yang bermalas-malasan, yang tidak mau bergerak, yang tidak mau membersihkan diri, tapi sangat bagus bagi orang yang bergerak. Dia akan dapatkan kelimpahan yang luar biasa. Itu penting banget sahabatku. Yang pertama, mandi dulu, membersihkan diri. Yang kedua, didoakan. Nah, sahabatku. Yang ketiga, Anda harus melakukan sesuatu perubahan. Jadi kayak misalnya toko ada dirubah, catnya dirubah, atau rumah ada penambahan lah, catnya berubah, atau posisi-posisi barang berubah. Pokoknya ada penambahan sesuatu yang baru di rumah Anda. Apa saja yang Anda mau rubah, boleh. Tidak mesti harus yang mahal-mahal, boleh. Jadi harus ada sesuatu yang berubah, baik itu cat, pagar, pernak-pernik atau apapun, baju atau apapun boleh. Nah, itu adalah syarat yang ketiga, Anda harus melakukan suatu perubahan, sahabatku. Baik perubahan baju, perubahan apa, perubahan diri Anda dan lain-lainnya. Itu 3 syarat untuk masuk ke dalam tahun 2006 yang penuh dengan kelimpahan. Itu yang penting banget. Jadi sahabatku, ingat baik-baik, penting banget untuk berubah, untuk masuk di tahun 2026. Jadi pesan saya buat sahabatku semua di rumah, sahabatku ingat baik-baik, tahun 2026 adalah tahun yang penuh dengan persaingan, tahun yang harus berlari sekencang-kencangnya untuk mengejar rezeki tadi, membuat inovasi baru. Dan jikalau Anda mengejar rezeki tadi, rezeki Anda akan datang dan Anda penuh dengan kelimpahan di tahun ini. Dan orang yang kemarin di tahun 2025 yang mengalami kemalangan, hutang, bangkrut dan lain-lain, kalau Anda tidak melakukan pembersihan diri masuk ke tahun 2026, didoakan pembersihan diri, didoakan perubahan, Anda akan tertinggal di tahun 2026. Hancur total di tahun 2026. Ingat baik-baik kata saya. Perubahan itu harus terjadi di tahun 2026 ini untuk Anda bisa mengikuti berkah rezeki yang melimpah di tahun kuda api ini. Ingat baik-baik sahabatku, pertama langkahnya Anda harus lakukan, dimandikan, yang kedua didoakan, yang ketiga harus melakukan perubahan baru dalam hidup Anda atau tempat tinggal Anda atau kantor Anda atau usaha Anda, toko Anda. Ingat baik-baik, kalau Anda udah lakukan 3 hal ini, Anda bisa masuk dalam perubahan kelimpahan rezeki di tahun 2026 ini. Nah, sahabatku, saya doakan Anda semua diberkahi hingga Anda bisa masuk ke dalam perubahan tahun ini dan Anda bisa menikmati kelimpahan di tahun ini. Nah, sahabatku,
saya akan membantu bagi sahabatku yang ingin dibantu untuk didoakan, untuk lakukan pembersihan mandi tadi, didoakan dan dapat pintu jalan itu silakan hubungin nanti hubungin DM saya, nanti saya hubungi admin saya. Nah sahabatku, bagi Anda yang bisa melakukan sendiri silakan lakukan. Mumpung waktunya masih ada Januari ini sampai dengan 17 nanti Februari. Atau kalau nggak salah sekitar 17 Februari nanti sahabatku. Ingat sahabatku, pesan saya, tahun 26 ini adalah tahun kuda api. Tahun di mana Anda tidak bisa bermalas-malasan lagi. Anda harus berlari sekuatnya, punya inovasi yang baru, bekerja yang sekeras-kerasnya. Tapi kalau Anda lakukan itu, Anda penuh dengan kelimpahan. Nah, untuk masuk dalam kelimpahan tadi, ada 3 hal yang Anda lakukan. Pertama, membersihkan diri dengan mandi, membersihkan segala kotoran masalah yang di masa lalu, 2025. Lalu yang kedua, didoakan supaya Anda diberikan jalan yang bagus ke depannya. Yang ketiga, perubahan, baik tempat tinggal, diri Anda, dan lain-lain. 3 hal ini harus Anda lakukan untuk mencapai kelimpahan di tahun yang baru. Oke, sahabatku, saya akan doakan Anda sebentar. Ya Gusti Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu, berkahilah semua sahabat-sahabatku yang menonton channel ini, dimanapun mereka berada. Dan biarlah tahun 2026 ini mereka penuh dengan kelimpahan. Mereka lakukan pemandian, membersihkan diri. Yang kedua, didoakan. Ketiga, perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka bisa menikmati keindahan, berkah rezeki, kebahagiaan, sukacita di tahun 2026. Dan kelimpahan rezeki itu ada pada mereka yang bangkrut kembali pulih, yang punya hutang lunas semua, yang sakit disembuhkan, yang stres pulih kembali, yang tidak dapat jodoh, dan semua kebaikan dapat pada mereka, yang cari kerja dapat kerja, dan lain-lainnya. Oke sahabatku, diberkahilah Anda dimanapun berada. Diberkahilah Anda semua sahabatku. Saya Ki Budi Merapi dari Pertapaan Kembang Lampir, di tempat para leluhur dulu memohon wahyu. Mataram turun, saya mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam rahayu, salam santuy sahabatku.